Vietnam berpesta gol dan Singapura sukses mencuri kemenangan, kini giliran Garuda yang akan membuktikan siapa penguasa sesungguhnya di grup A. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Laga pertama bukan sekadar pertandingan, tetapi pernyataan bahwa Indonesia datang bukan untuk menjadi pelengkap turnamen. John Hartman membawa skuad bertabur bintang. Kombinasi pemain Eropa, pemain Liga 1 terbaik, hingga para wonderkid yang sedang lapar prestasi siap diterjunkan demi satu target, 3 poin pertama. Pertanyaannya sekarang, siapa saja 11 pemain yang paling pantas mengawali perjuangan Garuda? Dan apakah inilah starting line up paling mengerikan yang pernah dimiliki timnas Indonesia di era baru? Sebelum kita membahas satu persatu, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Karena di bagian akhir akan ada satu nama yang diyakini bisa menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Kamboja. Piala AFF 2026 akhirnya resmi dimulai. Sejak peluit pertama dibunyikan pada 24 Juli, atmosfer persaingan langsung terasa begitu panas. Vietnam menunjukkan kelasnya dengan menghancurkan Timor Leste 7 gol tanpa balas. Sementara Singapura berhasil mencuri kemenangan penting atas tuan rumah Kamboja. Dua hasil tersebut menjadi peringatan keras bagi timnas Indonesia. Grup A bukan lagi grup yang bisa dianggap mudah. Semua tim datang dengan persiapan matang dan target tinggi. Karena itulah pertandingan pertama melawan Kamboja memiliki arti yang sangat besar. 3 poin bukan hanya menentukan posisi klasemen, tetapi juga membangun mental juara sejak awal turnamen. Kabar baiknya, Indonesia datang dengan kekuatan yang jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Kedalaman skuad semakin luar biasa. Persaingan di setiap posisi begitu ketat sehingga siapapun yang dipercaya menjadi starter benar-benar merupakan pemain terbaik saat ini. Lalu seperti apa susunan 11 pemain yang diprediksi akan diturunkan John Hartman? Mari kita bahas. Di bawah Mister Gawang, posisi penjaga gawang diprediksi masih menjadi milik Nadeo Argawinata. Pengalamannya di berbagai turnamen internasional membuat Nadeo tetap menjadi sosok yang paling siap memimpin lini belakang. Refleksnya, komunikasi dengan bek, hingga ketenangan dalam situasi sulit menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan Indonesia. Bersaing setiap hari bersama Emil Audero dan Martin Paes juga membuat kualitas Nadeo semakin berkembang. Persaingan sehat tersebut membentuk mental yang lebih kuat. Melawan Kamboja, Nadeo bukan hanya diharapkan menjaga gawang tetap aman, tetapi juga menjadi pemain pertama yang memulai setiap serangan Garuda. Tembok pertahanan Garuda. Di jantung pertahanan, nama pertama tentu adalah Rizky Ridho. Bek Persija Jakarta itu sudah menjadi pemimpin baru di lini belakang Indonesia. Cara membaca permainan, keberanian melakukan intercept, hingga kemampuan membangun serangan membuatnya hampir tidak tergantikan. Berduet dengannya adalah Jordi Amat. Pengalaman panjang bermain di kompetisi Eropa menjadikan Jordi sosok yang sangat tenang saat menghadapi tekanan. Duel udara, positioning, dan kepemimpinannya akan menjadi benteng utama Garuda. Sementara di sisi lainnya hadir pemain yang selalu bermain penuh semangat. Justin Hubner. Bek muda berdarah Belanda ini dikenal memiliki karakter petarung. Agresif, pantang menyerah, dan tidak pernah takut berduel dengan siapapun. Jika tiga pemain ini benar-benar dimainkan bersama, Indonesia dipastikan memiliki salah satu lini pertahanan paling kuat di Piala AFF 2026. Mesin serang dari sayap. Di sektor kanan, Sandy Walsh hampir pasti menjadi pilihan utama. Pengalaman bermain di level tertinggi Asia membuat kualitas Sandy berada di atas rata-rata. Ia bukan hanya kuat bertahan, tetapi juga sangat berbahaya ketika membantu serangan. Umpan silang akurat, tendangan keras, dan kemampuannya membaca ruang menjadikan Sandy sebagai senjata mematikan dari sisi kanan. Di sisi kiri, nama Doni Tri Pamungkas diprediksi kembali mendapat kepercayaan. Kapten juara AFF U19 itu terus menunjukkan perkembangan luar biasa. Kecepatan, stamina tanpa henti, dan keberaniannya naik membantu serangan membuatnya sangat cocok dengan skema permainan menyerang John Hartman. Duet Sandy dan Doni diyakini mampu membuat pertahanan Kamboja bekerja ekstra keras sepanjang pertandingan. Jantung permainan Garuda. Di lini tengah, Indonesia memiliki dua pemain dengan kualitas yang mampu mengubah jalannya pertandingan.
Yang pertama tentu saja Tom Haye. Julukan The Professor bukan diberikan tanpa alasan. Visi bermainnya luar biasa. Setiap sentuhan memiliki tujuan. Setiap umpan mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya. Bersanding dengannya adalah Marcelino Ferdinand. Wonderkid kebanggaan Indonesia ini kembali dalam kondisi terbaik. Kreativitas, keberanian menusuk pertahanan lawan, dan kemampuan mencetak gol dari lini kedua membuat Marcelino selalu menjadi ancaman. Perpaduan Tom Haye dan Marcelino diprediksi akan menjadi otak permainan Indonesia sepanjang turnamen. Dua sayap mematikan. Di sektor kanan depan hadir Eliano Reigers. Pemain serbabisa ini memiliki teknik tinggi, etos kerja luar biasa, dan mampu bermain di beberapa posisi. Kehadirannya memberikan banyak variasi serangan bagi Indonesia. Sementara di sisi kiri, Ragnar Oratmangoen siap menjadi mimpi buruk pertahanan lawan. Kecepatan, dribble, dan kemampuan menusuk ke kotak penalti membuat Ragnar menjadi pemain yang sangat sulit dihentikan. Jika kedua pemain ini tampil sesuai kemampuan terbaiknya, pertahanan Kamboja dipastikan akan dibuat kerepotan sejak menit pertama. Ujung tombak baru harapan Garuda. Di posisi striker, perhatian publik tertuju kepada satu nama. Michael Lee Baker. Pemain naturalisasi berusia 19 tahun ini menjadi salah satu kejutan terbesar dalam skuad Indonesia. Dengan postur hampir 2 meter, Michael menawarkan sesuatu yang selama ini sangat dibutuhkan Garuda. Ia kuat dalam duel udara. Pandai membuka ruang. Memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Dan yang paling penting, ia bermain tanpa rasa takut. Bila diberi kesempatan sejak menit pertama, Michael berpeluang langsung mencetak sejarah bersama timnas Indonesia. Jika prediksi ini benar-benar menjadi kenyataan, maka Indonesia akan turun dengan komposisi pemain yang sangat seimbang. Pertahanan kokoh. Lini tengah kreatif. Sayap yang cepat. Serta striker baru yang haus gol. Semua modal itu membuat Garuda memiliki peluang besar mengawali Piala AFF 2026 dengan kemenangan. Namun satu hal yang harus diingat, nama besar saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah semangat juang, kerja keras, dan mental pantang menyerah selama 90 menit. Karena hanya dengan itulah Garuda mampu terbang lebih tinggi dan membawa pulang mimpi jutaan rakyat Indonesia. Sekarang giliran kalian. Apakah menurut kalian susunan pemain ini sudah yang terbaik? Siapa pemain yang paling berpotensi menjadi bintang saat menghadapi Kamboja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia, Piala AFF 2026, dan perjuangan Garuda menuju sejarah baru. Namun tunggu dulu. Jika melihat kualitas pemain yang dimiliki Indonesia saat ini, sebenarnya pertandingan melawan Kamboja bukan hanya soal mencari kemenangan. Laga ini adalah kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk mengirimkan pesan kepada seluruh pesaing di grup A. Vietnam memang menang telak 7-0 atas Timor Leste. Singapura juga sukses mencuri 3 poin dari kandang Kamboja. Tetapi justru disinilah tantangan terbesar timnas Indonesia dimulai. Garuda tidak cukup hanya menang. Garuda harus tampil meyakinkan. Sebab kemenangan dengan permainan yang dominan akan menjadi peringatan bagi Vietnam maupun Singapura bahwa Indonesia datang bukan sekadar untuk bersaing, melainkan untuk merebut gelar juara. John Hartman tentu memahami hal tersebut. Karena itulah ia diperkirakan akan menurunkan komposisi pemain paling siap sejak menit pertama. Tidak ada istilah menyimpan tenaga. Tidak ada eksperimen yang berlebihan. Targetnya jelas, mencetak gol secepat mungkin lalu mengendalikan jalannya pertandingan. Jika Indonesia mampu mencetak gol di awal laga, tekanan justru akan berbalik kepada Kamboja. Mereka akan dipaksa keluar menyerang, dan situasi itu akan membuka ruang yang sangat besar bagi para pemain cepat seperti Ragnar Oratmangoen, Eliano Reigers, hingga Marcelino Ferdinand untuk melakukan serangan balik mematikan. Inilah yang membuat pertandingan nanti diprediksi berlangsung sangat menarik. Di atas kertas, kualitas Indonesia memang lebih unggul. Namun dalam sepak bola, nama besar tidak pernah menjamin kemenangan. Semua akan ditentukan oleh kerja keras, disiplin, dan kemampuan memanfaatkan setiap peluang yang tercipta.
Salah satu duel yang paling menarik untuk dinantikan adalah pertarungan di lini tengah. Tom Haye akan menjadi otak permainan Indonesia. Setiap sentuhan bolanya bisa mengubah arah pertandingan. Setiap umpan terobosannya berpotensi memecah konsentrasi pertahanan lawan. Sementara Marcelino Ferdinand akan menjadi pemain yang bergerak bebas mencari celah di antara lini tengah dan lini belakang Kamboja. Jika kedua pemain ini mampu menemukan chemistry sejak awal laga, Indonesia akan memiliki banyak peluang menciptakan gol. Di sisi lain, pergerakan Sandy Walsh dan Doni Tri Pamungkas dari kedua sisi lapangan akan memberikan variasi serangan yang sulit diprediksi. Indonesia tidak hanya mengandalkan permainan dari tengah. Serangan bisa datang dari kanan, bisa datang dari kiri. Bahkan bisa dimulai dari kaki para bek melalui umpan-umpan panjang Jordi Amat maupun Justin Hubner. Inilah yang membuat permainan Garuda diprediksi jauh lebih dinamis dibanding beberapa edisi Piala AFF sebelumnya. Semua mata juga akan tertuju kepada Michael Libaker. Penyerang muda naturalisasi ini membawa harapan besar dari jutaan pendukung timnas Indonesia. Posturnya yang menjulang tinggi memberikan dimensi baru bagi lini depan Garuda. Selama ini Indonesia sering kesulitan menghadapi lawan yang bertahan rapat. Namun dengan kehadiran Michael, skema permainan bisa menjadi jauh lebih bervariasi. Umpan silang dari Sandy Walsh maupun Doni Tri Pamungkas kini memiliki target yang sangat berbahaya di dalam kotak penalti. Tidak hanya itu, Mitchell juga memiliki kemampuan menahan bola, membuka ruang bagi rekan-rekannya, serta menyelesaikan peluang dengan penyelesaian akhir yang tenang. Jika benar dipercaya tampil sejak menit pertama, bukan tidak mungkin laga debutnya akan dihiasi gol yang langsung membuat namanya semakin dicintai para pendukung Garuda. Di balik semua optimisme tersebut, timnas Indonesia tetap harus menjaga fokus. Kamboja bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Dalam beberapa tahun terakhir mereka terus berkembang. Keberanian memainkan sepak bola menyerang serta kehadiran sejumlah pemain naturalisasi membuat kualitas mereka meningkat cukup signifikan. Singapura memang berhasil menang. Namun mereka harus bekerja keras selama 90 menit untuk mengamankan 3 poin. Hal itu menjadi bukti bahwa Kamboja mampu memberikan perlawanan kepada siapapun. Karena itu, Indonesia harus bermain disiplin sejak peluit awal dibunyikan. Kesalahan kecil bisa menjadi bumerang. Sebaliknya, jika Garuda mampu menjaga konsentrasi dan memainkan permainan terbaiknya, peluang meraih kemenangan akan terbuka sangat lebar. Dan bila kemenangan itu berhasil diraih dengan skor meyakinkan, Indonesia tidak hanya membawa pulang 3 poin. Garuda juga akan mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Vietnam, Singapura, dan seluruh peserta Piala AFF 2026. Indonesia datang untuk menjadi juara, bukan sekadar peserta. Musik. Pertanyaannya sekarang, mampukah skuad mewah John Hartman membuktikan kualitasnya di atas lapangan? Atau justru Kamboja akan memberikan kejutan yang mengguncang grup A? Jawabannya akan kita saksikan saat peluit kick-off dibunyikan. Satu hal yang pasti, jutaan rakyat Indonesia akan kembali bersatu memberikan doa dan dukungan terbaik. Karena ketika lambang Garuda berada di dada para pemain, tidak ada pilihan selain berjuang habis-habisan demi merah putih.